diceritakan, Prabu Watugunung di istana Gilingwesi, dihadap Patih Swelocolo. Tidak lama kemudian, datang Aryo Kurantil dan Aryo Kuningan, yang melaporkan bahwa keduanya telah berhasil menemukan Raden Anggoro, Raden Budo, dan Raden Sukro, yang bersembunyi di hutan sejak kematian ibu mereka, Dewi Somo. Prabu Watugunung pun mempersilahkan ketiga kakaknya itu untuk masuk. Prabu Watugunung sangat gembira menyambut kehadiran ketiga kakak tirinya itu, dan segera mengangkat mereka sebagai Pendeto Negoro, untuk menggantikan kedudukan Begawan Radi, yang telah kembali ke Kahyangan sebagai Batoro Suryo. Maka, sejak saat itu ketiganya pun mengubah gelar masing-masing, menjadi Begawan Anggoro, Begawan Budo, dan Begawan Sukro, dan serta mendapat tempat tinggal di Padepokan Andong Dadapan, Padepokan Gading Mawukir, dan Padepokan Medang Agung. Setelah saudara-saudaranya berkumpul, Prabu Watugunung lalu memutuskan untuk menyerang Prabu Satmoto, yang telah menduduki tahta negara Medang Kamulan. Patih Swelocolo dan para Aryo diperintahkan untuk menghimpun pasukan, lalu berangkat menuju negeri peninggalan ayah mereka itu. Prabu Watugunung dan pasukan Gilingwesi telah sampai di negara Medang Kamulan. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau Prabu Satmoto ternyata sudah tidak lagi bertahta di Medang Kamulan. Prajurit yang berjaga menceritakan bahwa Prabu Satmoto telah mendapat teguran keras dari Sang Hyang Guru karena telah berani menikahi Dewi Sriwati. Beberapa hari yang lalu, Batoro Narodo datang membawa pesan Batoro Guru kepada Prabu Satmoto, supaya menceraikan Dewi Sriwati, atau diasingkan dari Medang Kamulan, jika menolak perintah Batoro Guru. Ternyata, Prabu Satmoto memilih hukuman pengasingan, daripada menceraikan istrinya. Dewi Sriwati sendiri, juga memilih ikut pergi untuk menyertai suaminya itu. Setelah kepergian Prabu Satmoto dan Dewi Sriwati, tahta Medang Kamulan menjadi kosong tanpa raja. Bahkan, Dewi Landep, ibu kandung Dewi Sriwati dan Patih Swelocolo, juga ikut pergi. Ia pulang ke tempat tinggal ayahnya, Batoro Anantobogo, di Kahyangan Sabto Pratolo. Mengetahui hal itu, Prabu Watugunung sangat gembira, karena berhasil menaklukkan negara Medang Kamulan, tanpa harus menumpahkan darah setetes pun. Maka, sejak saat itu Medang Kamulan resmi menjadi daerah bawahan negara Gilingwesi. Sementara itu, diceritakan, Prabu Satmoto yang menjalani hukuman pengasingan, kembali memakai gelar Resi Satmoto, dan mendirikan padepokan di hutan Kuyono. Meskipun pada awalnya ia berani melawan perintah Batoro Guru, namun lama-lama ia merasa bimbang juga, karena telah merebut calon istri Sang Hyang Guru itu. Akhirnya, pada suatu malam, ia pun meninggalkan Dewi Sriwati yang sedang tidur, untuk berkelana sendiri demi menebus dosa. Dalam pengembaraan itu, Resi Satmoto berpindah-pindah, dari satu padepokan ke padepokan lain. Dari hutan Kuyono, ia pindah ke hutan Lodoyo, kemudian ke Kabareyan, dan, setelah itu ke Parangtritis, di pesisir selatan Pulau Jawa. Diceritakan,
Prabu Watugunung pergi ke Padepokan Andong Dadapan, mengunjungi ketiga kakaknya, yang kini sudah menjadi Pandito Negoro. Setelah berbincang-bincang dengan Begawan Anggoro, Begawan Budo, dan Begawan Sukro, ia melihat adik perempuan ketiga Begawan, yaitu Dewi Tumpak. Putri bungsu peninggalan Dewi Somo itu, telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik, dan membuat Prabu Watugunung jatuh hati kepadanya. Prabu Watugunung berterus terang, ingin menjadikan Dewi Tumpak sebagai istrinya. Ketiga Begawan mengiyakan, karena mereka tidak pernah tahu siapa ayah Dewi Tumpak sebenarnya. Rupanya, tiada seorang pun yang tahu kalau hubungan Prabu Watugunung dengan Dewi Tumpak, sebenarnya adalah ayah dan anak. Sebab, Dewi Tumpak tidak lain merupakan putri hasil perselingkuhan Prabu Watugunung semasa muda, dengan mendiang Dewi Somo. Sedangkan Dewi Tumpak sendiri, mengira dirinya adalah anak kandung Prabu Palindrio yang lahir dari Dewi Somo. Dan, ia pernah mendengar bahwa Prabu Watugunung, juga merupakan putra Prabu Palindrio, tetapi lahir dari Dewi Basundari. Maka, dengan segala cara, ia pun berusaha menolak lamaran dari orang yang dikira kakak tirinya itu. Karena Prabu Watugunung tetap memaksa, Dewi Tumpak akhirnya bersedia dijadikan istri, asalkan dimadu dengan 800 orang putri sebagai selir. Ke-800 putri itu, disebut sebagai Putri Domas, dan serta, mereka harus berasal dari negeri di seberang lautan. Prabu Watugunung menyanggupi syarat yang diajukan Dewi Tumpak itu. Ia pun segera pamit untuk kembali ke Gilingwasi. Diceritakan, Prabu Watugunung di istana Gilingwasi, dihadap Patih Swelocolo. Tiba-tiba datang seorang Brahmana dari negeri seberang. Brahmana itu bernama Dang Hyang Suktino, yang ingin mengabdi kepada Prabu Watugunung. Brahmana itu mengaku kehilangan istrinya, dan ia mendapat petunjuk dari Dewata, supaya mengabdi di negara Gilingwasi, jika ingin bertemu lagi dengan istrinya itu. Karena Dang Hyang Suktino berasal dari seberang lautan, Prabu Watugunung memintanya untuk membantu, mencarikan 800 orang putri Domas dari sana. Dang Hyang Suktino mengusulkan, bahwa cara yang paling tepat untuk mewujudkannya, adalah dengan membantu kerepotan pihak lain. Dang Hyang Suktino lalu mengatakan bila saat ini, negara Kistino yang terletak di semenanjung Malaya, sedang dikepung musuh. Prabu Darto, Raja Kistino, memiliki adik perempuan, bernama Dewi Darti, yang sangat cantik dan diinginkan banyak raja. Akan tetapi, tidak satu pun lamaran itu yang diterima oleh Dewi Darti, sehingga para raja dengan sukarela, kembali ke negeri mereka masing-masing. Namun demikian, ada seorang raja raksasa bernama Prabu Browo, dari kerajaan Malowo, yang tetap bertahan dan mendirikan perkemahan, untuk mengepung negara Kistino, dan memaksa Dewi Darti menjadi istrinya. Prabu Darto tidak mampu menghadapi kesaktian Prabu Browo, sehingga yang bisa ia lakukan, hanyalah mengulur waktu sampai datangnya bala bantuan. Berdasarkan peristiwa itu, Dang Hyang Suktino menyarankan kepada Prabu Watugunung, supaya membantu Prabu Darto mengalahkan Prabu Browo, sehingga Prabu Darto akan berterima kasih, dan siap membantu, mengumpulkan 800 orang putri Domas. Prabu Watugunung menerima saran Dang Hyang Suktino itu. Ia lalu memanggil Aryo Kurantil, dan segera memerintahkan adiknya itu, untuk memimpin para Aryo, agar berangkat menuju negara Kistino di semenanjung Malaya, guna membantu Prabu Darto mengalahkan Prabu Browo.
Kocap Kacarito, Aryo Kurantil dan adik-adiknya, serta segenap prajurit Gilingwesi, telah sampai di negara Kistino. Aryo Kurantil segera memerintahkan prajuritnya, untuk langsung bertempur menghadapi pasukan Prabu Browo. Perang ramai pun terjadi. Prabu Browo sendiri, akhirnya tewas di tangan Aryo Kurantil. Sedangkan Menteri Utama Negara Malowo, yang bernama Patih Santokyo, menyerah kalah. Aryo Kurantil lalu membawa Patih Santokyo, untuk menghadap Prabu Darto di Istana Negara Kistino. Di Istana Negara Kistino, Prabu Darto menyambut kehadiran Aryo Kurantil dan adik-adiknya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Aryo Kurantil, Prabu Darto bertanya kepada Patih Santokyo, mengapa Prabu Browo bersikeras ingin menikahi Dewi Darti. Padahal para raja yang lain, secara sukarela bersedia pulang ke negara masing-masing, setelah lamaran mereka ditolak. Patih Santokyo menceritakan, bahwa rajanya itu telah menculik putri negara Prawastino, yang bernama Dewi Pratimo, untuk dijadikan istri. Akan tetapi, Dewi Pratimo bersedia dinikahi, asalkan dimadu dengan sepupunya yang bernama Dewi Darti. Itulah sebabnya, Prabu Browo bersikeras ingin menikahi Dewi Darti, semata-mata hanya demi untuk memenuhi persyaratan, yang diajukan Dewi Pratimo. Prabu Darto sangat terkejut, mendengar cerita itu, sebab, ia pernah berniat menjadikan Dewi Pratimo sebagai istri. Tak disangka, Dewi Pratimo tiba-tiba hilang diculik orang, dan ternyata si penculik adalah Prabu Browo, Raja Raksasa dari Malowo. Aryo Kurantil lalu memerintahkan Patih Santokyo, untuk menghadapkan Dewi Pratimo kepada Prabu Darto. Patih Santokyo kembali ke perkemahan, untuk menjemput Dewi Pratimo, kemudian menyerahkannya kepada Prabu Darto. Aryo Kurantil menyarankan, agar Prabu Darto melanjutkan niatnya, untuk menikahi Dewi Pratimo sebagai permaisuri. Maka, Prabu Darto segera mengirim lamaran kepada pamannya, yaitu Prabu Angroyudo, di negara Prawastino, yang merupakan ayah dari Dewi Pratimo. Patih Santokyo dan segenap wadya bolo raksasa yang masih tersisa, menyatakan takluk kepada para Aryo. Kemudian, Aryo Kurantil selaku pimpinan, mengangkat Patih Santokyo sebagai raja baru di negara Malowo. Akan tetapi, dengan syarat harus tunduk kepada perintah Prabu Watugunung, dan negara Malowo menjadi bawahan negara Gilingwesi. Patih Santokyo mematuhi syarat tersebut. Maka, ia pun dilantik sebagai raja, dengan bergelar Prabu Santokyo. Diceritakan, di negara Prawastino, Prabu Angroyudo sangat bahagia mendengar kabar, bahwa putrinya yang hilang ternyata telah ditemukan dalam keadaan selamat, di negara Kistino. Prabu Angroyudo lalu menerima lamaran Prabu Darto. Maka, pada hari yang telah ditentukan, diadakanlah upacara pernikahan, antara Prabu Darto dengan Dewi Pratimo, yang dihadiri para Aryo dari negara Gilingwesi, dan Prabu Santokyo dari negara Malowo. Setelah pernikahan Prabu Darto dan Dewi Pratimo, para Aryo lalu menyampaikan permasalahan, yang sedang dihadapi Prabu Watugunung, yaitu, ingin menikahi Putri Domas, yang berjumlah 800 orang dari negeri seberang. Dengan senang hati, Prabu Darto, Prabu Angroyudo, dan Prabu Santokyo, mengumpulkan 800 orang putri cantik dari negara masing-masing. Bahkan, Prabu Darto juga mempersembahkan adiknya,
yaitu Dewi Darti, untuk dinikahkan pula dengan Prabu Watugunung. Setelah lengkap terkumpul 800 orang putri Domas, ditambah dengan Dewi Darti, para Aryo lalu mohon pamit, kembali ke Pulau Jawa. Prabu Darto, Prabu Angroyudo, dan Prabu Santokyo, mengantar kepergian mereka sampai ke pelabuhan. Diceritakan, para Aryo yang berlayar meninggalkan semenanjung Malaya, akhirnya sampai di Pulau Jawa. Aryo Kurantil selaku pimpinan, segera memerintahkan para prajurit untuk membangun kemah, agar para putri Domas dapat beristirahat terlebih dahulu, sebelum melanjutkan perjalanan ke Istana Gilingwesi. Ia juga memerintahkan Aryo Prangbakat, supaya berangkat lebih dulu ke Gilingwesi, untuk menyampaikan laporan kepada Prabu Watugunung dan Patih Swelocolo. Aryo Prangbakat berangkat seorang diri ke Gilingwesi, namun tidak disangka, ternyata ia tersesat sampai ke hutan Nastuti. Di hutan itu, ia melihat sebuah pondok, yang dihuni seorang wanita yang sangat cantik jelita. Wanita itu tidak lain adalah Dewi Basundari. Kecantikan Dewi Basundari membuat Aryo Prangbakat berniat jahat, ingin mengganggunya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul banjir besar yang menerjang dirinya. Aryo Prangbakat kemudian minta tolong, dan memohon ampun, serta berjanji tidak berani lagi berpikiran jahat kepada Dewi Basundari. Tiba-tiba saja, banjir besar itu pun surut, dan meresap ke dalam bumi. Aryo Prangbakat menyampaikan sembah hormat kepada wanita di hadapannya itu. Dewi Basundari lalu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Sinto, yaitu nama yang dulu dipakai saat menjadi permaisuri di Istana Medang Kamulan. Aryo Prangbakat lalu berniat mempersembahkan Dewi Sinto kepada Prabu Watugunung, karena hanya Prabu Watugunung sajalah yang pantas menjadi suami wanita secantik dia. Kebetulan, Dewi Sinto juga sudah jenuh hidup menyepi tanpa kawan di tepi hutan, sehingga ia bersedia dibawa ke negara Gilingwesi. Untuk mengenang peristiwa banjir ajaib yang telah melanda dirinya, Aryo Prangbakat mengganti nama hutan Nastuti menjadi Alas Roban, yaitu dari kata rob yang berarti banjir. Diceritakan, Aryo Prangbakat telah sampai di Istana Gilingwesi, untuk menyampaikan laporan kemenangan di Semenanjung Malaya, kepada Prabu Watugunung dan Patih Swelocolo. Aryo Prangbakat juga mempersembahkan Dewi Sinto, yang ditemukannya di Alas Roban. Prabu Watugunung sangat senang mendengar laporan itu. Namun, ia jauh lebih senang lagi, saat menerima kehadiran Dewi Sinto. Melihat kecantikan Dewi Sinto, seketika Prabu Watugunung lupa kepada niatnya, untuk memperistri Dewi Tumpak. Pada dasarnya, Dewi Sinto adalah seorang bidadari, putri Batoro Anantobogo, sehingga wujudnya selalu awet muda dan cantik sepanjang masa. Ia sama sekali tidak tahu kalau Prabu Watugunung adalah anaknya sendiri, yang lama hilang sejak berusia 2 tahun. Sebaliknya, Prabu Watugunung juga sudah lupa kepada wajah ibunya. Yang ia ingat hanyalah ibunya bernama Dewi Basundari. Prabu Watugunung lalu memerintahkan Patih Swelocolo untuk memimpin upacara penyambutan, dan serta menjemput rombongan Aryo Kurantil, yang membawa Dewi Darti dan Putri Domas.
Kocap Kacarito, di negara Gilingwesi. Prabu Watu Gunung menikahi kesemua putri itu, sekaligus menikahi Dewi Darti, Dewi Tumpak, dan juga Dewi Sinto. Dengan demikian, dalam peristiwa itu, ia telah memperistri 803 orang wanita, secara sekaligus. Dengan demikian, Prabu Watu Gunung telah menikahi anak kandungnya sendiri, yaitu Dewi Tumpak, serta menikahi ibu kandungnya pula, yaitu Dewi Sinto. Akan tetapi, Dewi Sinto telah menjadi istri yang paling disayanginya, sehingga Dewi Tumpak, Dewi Darti, dan para putri Domas, hanya dibuatkan istana saja, dan tidak pernah diajak berolah asmara.